Pernahkah kamu terbangun di pagi hari dan merasa dunia sudah melaju jauh meninggalkanmu? Pikiranmu berlomba sebelum kakimu sempat menjejak lantai. Ada beban yang tak kasat mata, namun terasa nyata. Ada kosongan yang muncul bahkan sebelum hari benar-benar dimulai. Di tengah hiruk-pikuk yang tak pernah reda, tekanan yang kian mendekat, dan harapan yang seringkali hanya tinggal angan, ada satu hal yang masih bisa kamu genggam. Kata-kata yang kamu ucapkan untuk dirimu sendiri. Bukan sekadar rangkaian kalimat manis untuk membangkitkan semangat, melainkan pernyataan batin yang menjadi fondasi kecil untuk merangkai ulang makna hidup. Satu pagi dalam satu waktu. Disinilah kekuatannya tersimpan. Sebab, sebelum dunia berbicara kepadamu, kamu perlu berbicara pada dirimu sendiri. Ini bukan sekadar dongeng motivasi. Ini adalah latihan filsafat sekaligus benteng psikologis. Dalam satu kalimat, kita bisa menyatukan luka dan harapan. Dalam satu mantra, kita bisa mengakui kelelahan sekaligus menegaskan bahwa kita masih ada, masih bernapas, masih memilih untuk bertahan. Hari ini, aku akan mengajakmu menelusuri deretan kalimat sederhana yang, jika diucapkan setiap pagi, tak hanya mampu mengubah harimu, tapi juga memperdalam hubunganmu dengan dirimu sendiri. Syaratnya, ucapkan kalimat itu bukan karena kamu sepenuhnya percaya, melainkan karena kamu ingin melatih diri untuk percaya, walau hanya sedikit. Sebab, kekuatan seringkali tak datang dari hal-hal besar, melainkan dari keputusan kecil yang diulang tanpa henti. Pastikan kamu menonton hingga akhir agar tak melewatkan esensi penting dari pembahasan ini. Jangan lupa berlangganan agar kita bisa terus berbagi perspektif yang membebaskan dan menguatkan. Satu langkah untuk satu hari. Mari kita mulai. Musik, mantra pertama. Hari ini akan jadi hari yang luar biasa. Pagi itu hening, namun di balik ketenangan itu, ada pertempuran kecil di dalam kepala. Antara harapan dan keraguan, antara dorongan untuk memulai dan rasa lelah yang masih bergelayut. Lalu, kalimat itu muncul, seperti bisikan lembut dari dalam hati. Hari ini akan jadi hari yang luar biasa. Apakah itu doa, atau bentuk perlawanan terhadap realitas yang tak selalu ramah? Kalimat ini tampak sederhana, tapi justru kesederhanaannya yang membuatnya kuat. Ia tak menjanjikan keajaiban atau impian instan. Ia hanya menjadi penunjuk arah bahwa meski jalan terjal, kita memilih untuk memandangnya dengan cara berbeda. Dalam filsafat Stoik, kita diajarkan untuk tidak menggantungkan diri pada hal-hal di luar kendali kita. Hujan, keluhan orang, rezeki yang tertunda, atau cuaca yang muram. Itu semua bukan kuasa kita. Namun, sikap batin kita terhadapnya, itulah medan kekuatan sejati kita. Dengan mengucapkan kalimat ini di pagi hari, kita sedang menyetel frekuensi batin. Kita bukan hanya berharap hari ini akan baik, tapi memutuskan untuk hadir di dalamnya dengan niat penuh. Tapi, bukankah ini terdengar naif? Realitas tak selalu menyambut kita dengan hangat. Ada yang terbangun dengan beban utang yang belum lunas, proyek yang mandek, atau luka hubungan yang belum sembuh. Wajar jika muncul pertanyaan, apakah ini sekadar manipulasi perasaan agar kita bertahan dalam rutinitas? Bisa jadi, tapi di titik tertentu, bertahan adalah wujud keberanian. Kalimat ini menjadi jangkar kecil di tengah dunia yang sering tak peduli pada apa yang ada di kepala kita. Kita butuh sesuatu yang kita pilih sendiri, dan ucapan pagi ini bisa jadi awal dari itu. Studi psikologi positif menunjukkan bahwa afirmasi sederhana di pagi hari dapat memengaruhi area reward di otak yang terkait dengan motivasi dan fokus. Ini bukan sulap, tapi saat kita membiasakan otak mencari hal baik, kita cenderung menemukan lebih banyak kebaikan. Bayangkan seseorang terbangun dengan kepala penuh beban. Tak ada alasan kuat untuk bangun, apalagi bersemangat. Namun, ia berkata pada dirinya sendiri, dengan kesadaran penuh, bukan suara lantang, hari ini akan jadi hari yang luar biasa. Lalu ia duduk sejenak, minum air, menata napas, menatap keluar jendela. Mungkin tak ada yang istimewa di luar sana, tapi ia melihat seekor burung kecil dan tersenyum. Mungkin itu saja yang dibutuhkannya, satu titik cahaya untuk memulai. Kita memang bisa memilih untuk tak mengucapkan apapun, membiarkan pagi mengalir tanpa arah. Tapi, disitulah kita sering terjebak dalam mode reaktif, terseret suasana, tergoda distraksi, dan akhirnya menyebut hari itu biasa saja. Padahal, sejak awal, kita tak memberi hari itu kesempatan untuk menjadi luar biasa. Lalu,
Apa ukuran luar biasa itu? Bukan viral, bukan angka, bukan pencapaian megah. Kadang, hari yang luar biasa adalah hari ketika kita tak meledak karena emosi, hari ketika kita tersenyum tanpa alasan, hari ketika kita berhasil bertahan tanpa menyerah, hari ketika kita memeluk seseorang yang nyaris kita abaikan, atau hari ketika kita memilih hadir, meski hanya dalam diam. Kita terbicara tentang hari yang sempurna, tapi hari yang kita jalani dengan penuh. Tentu, kalimat ini bisa dipelintir menjadi tekanan sosial. Kamu harus optimis, katanya, seolah jika tidak, kita lemah. Itu bahaya. Manusia juga berhak lelah, berhak kosong. Maka, pahami bahwa kalimat ini bukan paksaan, melainkan undangan. Untuk hadir, untuk memilih satu warna kecil dalam hari yang mungkin kelabu. Dan jika kalimat ini terasa tak tulus lagi, diamlah. Tak apa, tapi jangan lupa kembali ke dalam. Tanyakan, apa yang ingin kurasakan hari ini? Hari ini akan jadi hari yang luar biasa. Bukan karena semua akan sempurna, tapi karena aku memilih hadir dengan segala yang kupunya, termasuk yang belum selesai di dalam diriku. Dan mungkin, disitulah keajaiban itu bersemayam. Mantra kedua, akan ada hal keren yang terjadi padaku hari ini. Kadang kita terbangun tanpa tahu mengapa, tapi ada sesuatu di hati yang terasa hidup. Bukan karena ada janji yang dinanti atau agenda penuh kejutan, melainkan karena ada keyakinan diam-diam. Akan ada hal keren yang terjadi padaku hari ini. Apakah itu nyata atau sekadar imajinasi? Kita sering mengulang kalimat ini tanpa tahu asalnya, seperti harapan yang tak butuh alasan. Namun, jika ditelusuri, ada makna lebih dalam di baliknya. Ini bukan hanya soal hal keren, tapi soal kita yang masih ingin percaya bahwa hidup bisa berubah, bahkan tanpa pemberitahuan. Kalimat ini bukan harapan kosong. Ia adalah cermin dari hasrat yang lebih besar, bahwa dunia belum menutup pintunya, bahwa kemungkinan masih ada, bahwa meski rutinitas terasa monoton, ada celah kecil tempat hidup menyelinap dengan kejutan. Disitulah kita berdiri, antara sabar dan penasaran. Tapi, kita juga tak boleh naif. Tak semua hari membawa kejutan besar. Banyak hari hanya berulang, bangun, kerja, diam, tidur. Namun, justru di hari-hari seperti itu, muncul kebutuhan manusiawi untuk percaya bahwa sesuatu bisa datang dari arah tak terduga. Itu bukan kebodohan, itu cara kita bertahan. Secara psikologis, harapan semacam ini memberi ruang kecil agar kita tak larut dalam hidup yang statis. Studi tentang optimisme menunjukkan bahwa mereka yang cenderung melihat masa depan secara positif, meski tak pasti, lebih tahan terhadap tekanan. Mereka punya titik fokus batin yang menarik energi untuk terus bergerak. Tapi, ada paradoks di sini. Jika kita terlalu menggantungkan kebahagiaan pada hal keren yang akan datang, kita bisa jadi buta terhadap hal kecil yang sudah ada. Kita mungkin menganggap hari ini gagal jika tak ada momen besar, padahal banyak keajaiban tersembunyi dalam hal-hal sederhana, seperti percakapan singkat dengan orang asing yang membuka peluang baru, atau ketenangan setelah menyelesaikan tugas kecil yang selama ini ditunda. Hal keren tak selalu datang dengan sorotan panggung. Kadang, ia hadir sebagai detak halus. Tapi, mari jujur, keyakinan ini kadang lahir dari luka tak terlihat, dari kebutuhan agar ada sesuatu yang menyelamatkan kita dari sepi, dari stagnasi, dari rasa bahwa hidup ini terlalu datar. Kita butuh hal keren, karena kalau tidak, untuk apa kita bangun? Dan itu tak salah. Itu isyarat bahwa di dalam diri kita masih ada percikan api yang belum padam. Harapan, meski tak selalu rasional, adalah cara batin berkata, aku masih percaya sesuatu bisa berubah. Tapi, agar harapan ini punya wujud, kita perlu membuka ruang untuknya. Bukan hanya berharap sambil diam, tapi menciptakan celah, mengatakan, ya, pada undangan mendadak, memulai percakapan yang biasanya dihindari. Disitulah seringkali hal keren menyelinap, bukan dari rencana besar, tapi dari keputusan kecil yang kita biarkan terbuka. Kita tak perlu tahu apa yang akan datang, tapi kita bisa melatih cara menyambut apapun yang tiba. Bukan pasif, tapi siaga. Bukan menunggu, tapi mengundang. Dan jika hari berlalu tanpa kejutan, tak apa. Dengan mengucapkan akan ada hal keren yang terjadi padaku hari ini, kamu sedang menempatkan diri dalam posisi hidup. Kamu membuka jendela kemungkinan. Kamu berkata pada semesta, aku hadir.
Aku terbuka. Dan mungkin, itu saja sudah cukup keren untuk hari ini. Jadi, jika besok kamu bangun dan dunia terasa biasa, coba ucapkan kalimat ini, bukan sebagai janji dari luar, tapi sebagai keputusan dari dalam. Akan ada hal keren yang terjadi padaku hari ini. Biarkan hatimu yang mencari, bukan matamu. Mantra ketiga, apapun yang terjadi hari ini, aku mampu menghadapinya. Ada hari-hari yang datang tanpa peringatan. Tak selalu dengan pertanda buruk, kadang justru tenang. Tapi kita tahu, ketenangan pun bisa menyimpan badai. Di tengah ketidakpastian itu, satu kalimat sederhana bisa menjadi jangkar. Apapun yang terjadi hari ini, aku mampu menghadapinya. Bukan karena semua akan mudah, tapi karena kita memilih untuk hadir sepenuhnya. Kalimat ini tak menjamin kemenangan, tak menjadi perisai yang menolak luka. Tapi ia membawa pesan penting. Meski realitas tak sesuai rencana, kita masih punya pilihan untuk tidak runtuh. Kita mungkin terjatuh, tapi tak menyerah. Kita bisa kehilangan, tapi tak kehilangan arah. Pernyataan ini bukan lahir dari kesombongan, melainkan dari latihan, dari luka yang tak dikutuk, tapi dipahami, dari kegagalan yang tak ditolak, tapi dipelajari, dari ketakutan yang tak ditelan diam-diam, tapi diberi ruang untuk dibicarakan. Dalam Stoikisme, manusia tak diminta menjadi kebal, tapi ditantang untuk tetap waras meski dunia sedang kacau. Kalimat ini adalah ekspresi dari itu, kesadaran bahwa kita tak mengendalikan dunia luar, tapi bisa memilih sikap batin kita terhadapnya. Tapi, mari realistis. Tak semua orang mengucapkan kalimat ini dengan keyakinan penuh. Ada yang mengatakannya dengan suara berat, dengan tangan gemetar, sambil menahan tangis. Dan justru disitulah keindahannya. Kekuatan tak harus keras. Kadang, ia hadir sebagai bisikan lembut yang tetap setia bertahan. Fakta menunjukkan, individu yang mampu mengatur emosi secara sadar cenderung lebih stabil menghadapi tekanan hidup. Tapi itu bukan soal bakat, melainkan latihan. Dan latihan itu sering dimulai dari hal kecil. Kesediaan untuk berkata, aku mampu, meski hanya sepatah kata di tengah kelelahan panjang. Menariknya, banyak budaya menekankan ketabahan, tapi lupa menyediakan ruang aman bagi mereka yang sedang jatuh. Kita didorong untuk kuat, tapi tak diberi tempat untuk lemah. Dalam situasi seperti ini, kalimat aku mampu menghadapi bisa terasa seperti beban baru, bukan dorongan. Maka, gunakan kalimat ini dengan bijak. Ini bukan perintah, melainkan pengingat bahwa menghadapi juga bisa berarti menangis, istirahat, atau meminta bantuan. Pernahkah kamu merasa begitu lelah, tapi tetap memaksa tersenyum sambil berkata, aku mampu, padahal hati hanya ingin seseorang tahu bahwa kamu tak baik-baik saja? Itulah mengapa kalimat ini bukan hanya tentang kekuatan, tapi juga keberanian untuk mengakui batas. Menghadapi tak berarti harus menaklukkan semuanya sendiri. Kadang, menghadapi adalah memilih untuk tidak melarikan diri. Kadang, itu berarti mengakui bahwa kamu butuh waktu, teman, atau jeda. Dan ya, ada hari ketika kalimat ini terasa berat. Tapi justru karena berat, nilainya jadi nyata. Kalimat ini tak akan mengubah dunia, tapi bisa mengubah cara kita berdiri, menatap, menunda panik, dan memilih bernapas. Hari ini, mungkin ada kecewaan, berita buruk, atau konflik tak terduga. Tapi, sebelum itu terjadi, atau bahkan jika itu sedang terjadi, tanyakan pada dirimu, jika aku tetap hadir, jika aku tak kabur, apa yang bisa kupelajari dari ini? Dan jika tak ada pelajaran yang bisa diambil hari ini, cukup kamu tetap hadir. Itu sudah kemenangan. Jadi, ucapkan pelan tapi penuh. Apapun yang terjadi hari ini, aku mampu menghadapinya. Bukan karena kamu tahu solusinya, tapi karena kamu tak lagi menyerahkan hidupmu pada rasa takut. Mantra keempat, babak baru yang menyenangkan dalam hidupku dimulai hari ini. Kadang, saat bangun pagi, ada rasa kosong di dada yang sulit dijelaskan. Semua tampak sama, kasur, jendela, notifikasi. Tapi entah mengapa, ada rasa yang mengendap. Ingin melepaskan semua dan memulai dari awal. Ingin merasa segar seperti anak kecil membuka buku tulis baru yang masih bersih. Tapi di usia ini, babak baru bukan hanya soal pindah tempat atau kerja. Ini soal keberanian untuk membangun ulang dari dalam. Meski dunia luar tak berubah, aku memilih berkata, babak baru yang menyenangkan dalam hidupku dimulai hari ini.
Kalimat ini sederhana, tapi menyimpan pergulatan batin yang tak semua orang lihat. Di luar, kamu mungkin masih di kantor yang sama, rumah yang sama, dengan orang-orang yang sama. Tapi di dalam, kamu memutuskan, hari ini, aku tak lagi menjadi diriku yang kemarin. Tapi, mari jujur, seberapa sering kamu mengucapkan kalimat ini, tapi tetap mengulang pola lama, kecemasan yang sama, reaksi yang sama, keputusan yang tak berubah? Riset psikologi perubahan identitas menyebutkan bahwa tanpa konsistensi antara niat dan tindakan, perubahan hanya jadi fata morgana. Di permukaan, ada harapan, tapi begitu didekati, ia menguap. Tidak ada yang benar-benar berubah, hanya ilusi bahwa kita sedang maju. Tapi, apakah itu berarti kita gagal? Tidak juga. Justru disinilah letak realitasnya. Perubahan itu rapuh. Seringkali, yang kita sebut babak baru adalah reaksi atas kelelahan yang terpendam terlalu lama. Saat kita sadar bahwa tanpa mengubah cara berpikir, kita bisa tenggelam dalam kejenuhan tanpa ujung. Kamu tak harus pindah kota atau mengganti seluruh hidup. Babak baru bisa dimulai dari keputusan kecil. Menjawab dengan lebih tenang, menata ulang meja agar tak sumpek, atau membiarkan diri istirahat tanpa rasa bersalah. Di dunia yang terus menuntut pembaruan, babak baru kadang jadi tekanan terselubung. Apalagi saat media sosial memperlihatkan orang lain dengan pencapaian baru, proyek, pasangan, rumah, sementara kamu masih di tempat yang sama, bertanya-tanya apakah kamu tertinggal. Padahal, babak baru tak harus terlihat. Kadang, ia hanya terasa, rasa ringan yang muncul saat kamu tak lagi merasa wajib membuktikan apapun. Viktor Frankl pernah berkata, "When we are no longer able to change a situation, we are trying to change ourselves." Kalimat ini bukan tentang menyerah, tapi mengubah arah. Jika dunia luar tak bisa kamu kendalikan, mungkin saatnya mengatur ulang cara berpikir. Babak baru adalah keputusan untuk tak lagi jadi korban narasi lama yang kamu ulang di kepala. Tapi, waspadai jebakannya. Kalimat ini bisa jadi pelarian, seolah dengan mengucapkannya, luka lama hilang, atau rasa gagal lenyap. Padahal, jika kegagalan itu belum diproses, babak baru hanya jadi topeng, bukan penyembuhan. Jadi, sebelum berkata babak baru dimulai hari ini, tanyakan, apakah aku siap melepaskan narasi lama, atau hanya ingin melupakannya? Apakah aku benar-benar berubah, atau hanya mengulang dengan gaya baru? Jika kamu jujur, meski jawabannya belum sepenuhnya siap, itu sudah langkah awal. Babak baru bukan tentang kesempurnaan, tapi niat tulus untuk hidup lebih selaras, bukan hanya lebih megah. Hari ini, kamu bisa memilih berdamai, bukan dengan pasrah, tapi dengan tenang, berkata, aku tahu ini tak mudah, tapi aku juga tahu aku tak perlu jadi diriku yang kemarin. Jika kamu bisa mempertahankan rasa itu, meski hanya di 1 jam pertama setelah bangun, itu sudah cukup untuk memulai ulang. 1 jam hari ini bisa membuka jalan untuk satu keputusan berbeda, dan dari sana, realitas mulai bergeser. Jadi, ucapkan dengan pelan tapi penuh makna, babak baru yang menyenangkan dalam hidupku dimulai hari ini. Kamu tak perlu menunggu dunia berubah. Cukup temukan satu titik mula yang benar-benar kamu yakini. Mantra kelima, aku layak menghargai diriku atas segala usaha yang telah kulakukan. Kadang, yang tersulit bukan menaklukkan dunia, melainkan berdamai dengan diri sendiri. Pagi ini, saat membuka mata, mungkin tak ada yang berubah. Pekerjaan masih menumpuk, tekanan hidup belum reda. Tapi, di sela-sela itu, ada suara kecil yang ingin kamu dengar lebih jelas. Aku sudah berjuang sejauh ini, dan itu layak dihargai. Sayangnya, kalimat ini sering terasa asing. Bukan karena kita tak berusaha, tapi karena kita jarang mengakui betapa besar usaha yang telah kita berikan. Seseorang bisa bekerja 2 kali lebih keras dari orang lain, tapi tetap merasa kurang hanya karena hasilnya belum sesuai harapan. Ia bisa bertahan menghadapi tekanan batin, beban keluarga, luka tak terlihat, tapi tak pernah memberi tepukan di bahu untuk dirinya sendiri. Mengapa? Karena ia merasa belum pantas. Ini bukan hal sepele. Banyak orang hidup dalam bayang ekspektasi yang terus bergerak, tak pernah merasa cukup. Bukan karena kurang kerja keras, tapi karena sistem berpikir kita dibentuk oleh budaya yang menghargai hasil, bukan proses. Kita dibesarkan dengan norma yang mengajarkan bahwa bangga pada diri sendiri adalah kesombongan, bahwa mengakui usaha adalah tanda kelemahan.
Akibatnya, kita tumbuh tapi kehilangan hak untuk menghargai diri sendiri. Dampaknya, kita terus berlari, tapi tak pernah merasa sampai. Bahkan saat berhasil, suara batin berkata, ini belum cukup. Lama-lama, kita hidup seperti mesin, produktif, tapi hampa. Yang lebih menyedihkan, kita tak sadar hidup dalam tekanan struktural. Norma budaya membuat kita percaya bahwa jika merasa puas, kita akan berhenti berkembang. Padahal, justru orang yang tahu menghargai dirinya adalah yang paling mampu bertahan. Studi psikologi klinis menunjukkan bahwa self-compassion, kemampuan memberi belas kasih pada diri sendiri, berkorelasi dengan ketahanan mental, pemulihan dari stres, dan pengambilan keputusan yang lebih rasional. Menghargai usaha diri bukan sekadar wacana motivasi, melainkan fondasi psikologis untuk hidup yang sehat dan waras. Tapi, tetap realistis. Menghargai diri bukan berarti memaafkan semua kesalahan atau berhenti berusaha. Ini tentang kejujuran bahwa dalam perjalananmu, ada usaha yang layak diakui. Meski hasilnya belum sempurna, kamu tahu kamu hadir, bertahan, dan mencoba. Jadi, perlambat sejenak. Ambil napas. Lihat langkah yang sudah kamu ambil minggu ini. Ingat keputusan berat yang kamu buat bulan lalu. Bayangkan situasi yang nyaris membuatmu menyerah, tapi kamu tetap bertahan. Lalu, izinkan dirimu berkata dengan tenang, aku sudah berusaha. Apakah itu kesombongan? Tidak, itu keadilan untuk dirimu sendiri. Kamu sudah menjadi pendukung bagi banyak orang, tapi berapa kali kamu hadir untuk dirimu? Mungkin kamu merasa mengakui usaha akan melemahkanmu. Tapi, justru mereka yang bisa mengakui keberaniannya sendiri adalah yang paling siap melanjutkan perjuangan. Bukan dengan pongah, tapi dengan kesadaran penuh bahwa hidup bukan hanya tentang sampai, melainkan tentang siapa yang masih sanggup berjalan. Jika kamu masih ragu, perhatikan, bukankah kita hidup di tengah sistem yang sengaja membuatmu merasa kurang? Industri motivasi menjual perbaikan diri tak berujung. Algoritma memperlihatkan kehidupan orang lain yang seolah selalu lebih baik. Itu semua membuatmu lupa bahwa kamu sudah cukup baik untuk diakui hari ini. Jadi, pagi ini, saat menatap cermin, jangan buru-buru menyusun target baru. Duduk sejenak, dengar detak jantungmu dan ucapkan, aku menghargai diriku atas segala usaha yang telah kulakukan. Jika kamu bisa mengucapkannya tanpa terburu-buru, tanpa rasa bersalah, itu sudah pencapaian besar. Karena di balik kalimat sederhana itu, ada puluhan luka yang perlahan kamu peluk, ratusan kegagalan yang kamu simpan diam-diam, tapi tetap kamu jalani tanpa berhenti. Dan siapa tahu, dengan menghargai dirimu hari ini, kamu membuka jalan bagi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Revolusi kadang dimulai dari keberanian kecil untuk berkata, aku sudah cukup berharga, bahkan sebelum dunia menyadarinya. Mantra ke-6, aku berhak menjadi pribadi yang terus berkembang. Ada saat-saat dalam hidup ketika dunia seolah ingin kita berhenti. Bukan karena kita tak punya potensi, tapi karena setiap upaya untuk tumbuh sering disambut tatapan curiga, sindiran halus, atau diam yang dingin. Pelan-pelan, kita mulai bertanya, apakah aku berhak berubah? Pertanyaan itu tak sederhana. Ada keraguan yang menyusup, seperti suara kecil yang berbisik, jangan terlalu banyak berubah, nanti kamu kehilangan segalanya. Suara itu sering datang dari masa lalu, dari pengalaman ketika perubahan membuat kita berbeda dari mereka yang dulu kita anggap rumah. Tapi, bukankah justru itulah esensi berkembang? Ada sesuatu dalam diri kita yang menolak diam, yang tak ingin hidup berputar pada pola yang sama, yang ingin menebus versi diri kita yang dulu terlalu takut, terlalu diam, atau terlalu memaafkan hal-hal yang seharusnya dilepaskan. Maslow menyebut bahwa manusia terdorong untuk aktualisasi diri. Tapi, realitas hari ini tak sesederhana itu. Dunia yang menuntut kita berkembang justru bisa jadi tekanan, bukan ruang bernapas. Bukan hak yang menyembuhkan, melainkan beban tanpa ujung. Kadang, kita bingung, apakah aku sedang tumbuh, atau hanya mengejar ekspektasi yang tak pernah cukup? Mari jujur, kadang, kita merasa bersalah karena meninggalkan orang-orang yang tak berubah. Kadang, kita takut perubahan akan menjauhkan kita dari rasa aman dulu. Bahkan, ada saat kita menunda pertumbuhan bukan karena tak mampu, tapi karena khawatir, jika aku berubah, siapa yang akan tinggal? Tapi, kita lupa bahwa menahan diri demi diterima adalah pengorbanan diam-diam yang menyakitkan.
Kita bisa tersenyum di luar, tapi kosong di dalam. Kita bisa tampil nyambung, tapi kehilangan arah karena tak jujur pada diri sendiri. Apakah itu harga yang pantas? Pertumbuhan sejati sering sunyi. Ia tak selalu viral atau terlihat. Ia hadir dalam cara kita menahan marah, dalam keputusan kecil untuk tak kembali ke pola lama, dalam keberanian memilih diri sendiri meski terasa egois di mata orang lain. Berkembang tak selalu berarti naik panggung atau ganti jabatan. Kadang, itu hanya tentang bisa tidur dengan damai, menyadari kita sedikit lebih tenang dari kemarin, atau tak lagi mudah dimanipulasi, tak lagi sembarangan memaafkan mereka yang terus menyakiti. Sayangnya, sistem hari ini tak selalu mendukung pertumbuhan tak terlihat. Yang disorot adalah hasil, bukan proses. Jangan heran jika banyak orang tumbuh tapi tak merasa cukup karena perubahan mereka tak tampak menghasilkan. Padahal, perubahan cara berpikir jauh lebih revolusioner daripada perubahan tampilan. Dalam banyak budaya, berkembang terlalu cepat bisa dianggap ancaman. Di budaya lain, stagnasi dianggap kegagalan. Kita sering terjebak di antara dua ekstrim. Ingin berubah, tapi juga ingin diterima. Ingin naik kelas, tapi tetap ingin dipahami oleh mereka yang belum bergerak. Itu menciptakan konflik batin yang tak semua orang lihat. Jadi, jika pagi ini kamu ragu antara ingin tumbuh atau bertahan dalam kenyamanan yang familiar, ingatkan dirimu, aku berhak menjadi pribadi yang terus berkembang. Bukan karena kamu harus mengejar standar orang lain, tapi karena kamu punya kehidupan yang layak dijalani dengan utuh. Bahkan jika pertumbuhan itu membuatmu kehilangan beberapa hal, kamu akan menemukan yang lain. Mungkin lebih sederhana, mungkin lebih jujur, tapi pasti lebih sesuai dengan dirimu hari ini. Jika kamu belum merasa berkembang secara ideal, tak apa. Yang penting, apakah kamu sudah berhenti memusuhi dirimu sendiri? Banyak dari kita sebenarnya sudah berkembang, hanya terlalu sibuk melihat keluar dan lupa menyadari perubahan kecil di dalam. Jika ada yang bilang kamu berubah, anggap itu tanda bahwa kamu bergerak. Air yang mengalir memang mengubah bentuk sungai, dan kamu berhak untuk terus mengalir. Meski pelan, tapi pasti. Pagi ini, jangan kejar kesempurnaan. Cukup akui dengan pelan, aku masih bertumbuh, dan itu sudah sangat layak dihargai. Mantra ketujuh, jika aku terus bertahan dan hadir, hidup akan memberiku ganjarannya. Kadang, kita tak butuh motivasi yang riuh. Kita hanya perlu satu kalimat sederhana yang membuat kita tetap tegak di tengah kelelahan panjang. Jika aku terus bertahan, hidup pasti akan memberiku sesuatu. Tapi, benarkah? Pernahkah kamu merasa sudah terlalu lama berjalan, terlalu sering bersabar, terlalu banyak berkorban, tapi yang datang justru luka baru, bukan hasil? Kita sering tak mau mengakuinya. Tapi di dalam hati, ada rasa getir yang perlahan tumbuh. Apakah aku menanti sesuatu yang tak akan pernah datang? Pertanyaan itu tak mudah dijawab. Keyakinan bahwa hidup akan memberi ganjaran bagi yang bertahan adalah salah satu kepercayaan tertua manusia. Ia seperti benang halus yang menjahit harapan agar kita tak runtuh. Tapi, benang ini juga bisa menjebak jika kita tak sadar apa yang kita jahit. Secara historis, banyak masyarakat mewariskan narasi bahwa penderitaan akan terbayar suatu hari oleh semesta, Tuhan, atau hidup itu sendiri. Di masa krisis, keyakinan ini jadi bentuk perlawanan terakhir. Aku akan tetap hidup karena suatu saat ini akan terbayar. Tapi, di dunia yang kian kompleks, kita perlu membuka ulang pertanyaan. Apakah ganjaran itu benar-benar datang, atau hanya dongeng agar kita tak memberontak? Dalam psikologi, ada fenomena just world fallacy, ilusi bahwa dunia selalu adil dan semua orang mendapat balasan setimpal. Tapi, statistik sosial berkata lain. Kerja keras tak selalu diikuti kesejahteraan. Kesabaran tak selalu diiringi pengakuan. Banyak orang bekerja 2 kali lebih keras hanya untuk bertahan, tapi tetap tak cukup. Apakah ini berarti bertahan itu sia-sia? Tidak juga. Ganjaran tak selalu berwujud materi, status, atau validasi sosial. Ada ganjaran lain yang tak bisa dihitung, tapi bisa dirasakan. 1 langkah lebih tenang dari kemarin, 1 detik keberanian untuk tak menyerah, 1 percakapan yang menguatkan di tengah hari yang berat. Tapi, kita tak boleh naif. Tak semua perjuangan berbuah seperti yang kita bayangkan. Disinilah kematangannya. Bertahan bukan berarti menutup mata, melainkan membuka kesadaran untuk mengevaluasi apakah arah perjuangan kita masih layak.
Kamu bisa bertahan di pekerjaan toksik dengan harapan gaji naik, tapi setelah 5 tahun tak ada perubahan. Kamu bisa bertahan dalam relasi yang menguras karena yakin dia akan berubah, tapi justru kamu kehilangan dirimu sendiri. Kamu bisa sabar di sistem yang tak adil karena yakin akan ada perubahan, tapi yang berubah hanya tingkat kelelahanmu. Jadi, pertanyaannya bukan lagi apakah hidup akan memberi ganjaran, melainkan apakah aku berada di tempat yang memungkinkan ganjaran itu tumbuh? Karena seringkali, bukan kekunan yang salah, tapi ladangnya yang tak subur. Tanda bahwa bertahanmu sehat adalah adanya perubahan kecil. Apakah kamu lebih bijak? Lebih sadar siapa dirimu? Apakah ada ruang untuk berkembang, meski pelan? Tapi, jika kamu justru makin hampa, marah tanpa alasan, sulit tidur, atau kehilangan minat pada hal kecil, mungkin saatnya mengevaluasi. Apakah aku menunggu ganjaran dari arah yang tak akan memberikannya? Terkadang, yang membuat kita bertahan bukan harapan, melainkan ketakutan, takut gagal, takut menyesal, takut dianggap menyerah. Padahal, berani berbalik arah adalah bentuk keteguhan paling murni. Jika kamu bertanya, untuk apa aku bertahan? Mungkin jawabannya adalah untuk membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu tak mudah dijatuhkan. Meski hidup tak selalu adil, kamu tetap bisa berdiri utuh. Itu adalah ganjaran paling sunyi, tapi paling kuat. Ganjaran itu bisa datang sebagai kesempatan tak terduga, keheningan yang menyejukkan, atau sekadar perasaan bahwa kamu tak membenci dirimu sendiri karena kamu tetap hadir, tetap mencoba, dan tak mengkhianati dirimu. Jadi, jika hari ini kamu ingin menyerah, tak apa untuk berhenti sejenak, tapi jangan lepaskan harapan. Sekalipun dunia tak selalu memberi apa yang kamu harapkan, kamu masih bisa memberi ganjaran itu lewat caramu memilih untuk tak putus asa. Pertanyaannya kini, apakah kamu bertahan karena percaya, atau karena tak tahu kemana lagi harus pergi? Jawabannya hanya kamu yang tahu. Mantra ke-8, aku punya kontribusi penting untuk diberikan kepada dunia. Ada kalimat yang terdengar sederhana, tapi saat diucapkan dalam hati, terasa seperti beban sekaligus harapan. Aku punya kontribusi penting untuk diberikan kepada dunia. Tapi, jujur saja, benarkah? Atau ini hanya mantra penghibur di tengah dunia yang sibuk dan tak peduli pada hal-hal yang tak viral, tak produktif, tak menguntungkan? Kita sering tumbuh dalam sistem yang mengajarkan bahwa kontribusi harus besar, harus dipamerkan, diukur, dipuji. Jika tidak, ia dianggap tak ada. Padahal, banyak hal yang membuat dunia ini berputar justru lahir dari tindakan kecil yang tak disadari siapapun. Seorang anak bisa tidur nyenyak karena kehadiran ibunya, bukan karena ibunya terkenal. Seorang sahabat menyelamatkan seseorang dari keputusasaan hanya karena mau mendengar, bukan karena ia motivator. Seorang karyawan menjaga integritas dalam sunyi, menolak korupsi kecil meski tak ada kamera. Apakah kontribusi ini tak penting? Kita terbiasa hanya mengakui apa yang bisa dijual dalam sistem kapitalistik. Nilai manusia sering diukur dari fungsinya di pasar. Siapa yang paling produktif, yang mencetak angka, yang menarik perhatian. Tapi, tak semua nilai bisa diubah jadi grafik. Laporan OECD 2022 menyebutkan bahwa 43% waktu kerja global dilakukan oleh mereka di pekerjaan tanpa pengakuan sosial tinggi, perawat lansia, pengasuh anak, buruh layanan dasar. Namun, merekalah yang menopang kehidupan secara nyata. Ironisnya, jika kontribusi tak punya efek langsung pada kapital atau citra, ia sering dianggap tak relevan. Padahal, mereka yang bekerja di balik layar, di dapur, komunitas lokal, ruang pemulihan, justru sering menyelamatkan kehidupan dengan cara yang tak bisa dihitung. Tapi, tak semua orang punya ruang untuk menunjukkan kontribusinya secara luas. Sistem sosial tak selalu adil. Banyak yang siap berkontribusi, tapi tersisih karena tak punya modal, akses, atau keberanian. Ini bukan hanya soal personal, tapi soal bagaimana sistem kita dibentuk. Jadi, ketika seseorang merasa, aku tak punya tempat untuk memberikan yang terbaik dari diriku, itu bukan karena ia tak bernilai, melainkan karena dunia belum siap menerima kontribusinya yang tak populer. Tapi, apakah kita harus diam? Tidak. Kontribusi tak harus besar. Justru yang kecil sering lebih realistis. Meluangkan waktu untuk mendengar teman, menulis catatan yang menguatkan, membuat konten sederhana yang jujur, atau melayani lingkungan sekitar. Kontribusi adalah tindakan konsisten, meski tanpa sorak-sorai.
Siapa tahu, dari hal kecil itu, kamu menyentuh hidup seseorang. Mungkin kamu tak akan masuk berita, tak ada yang menepuk pundakmu. Tapi ada seseorang di luar sana yang lebih kuat karena kehadiranmu, meski hanya lewat satu kalimat pendek atau keputusan sunyi. Keinginan untuk merasa berguna bukan soal ego, melainkan karena kita ingin memastikan hidup kita tak sia-sia. Kita ingin luka yang kita alami bisa jadi sesuatu yang berguna bagi orang lain. Kita ingin percaya ada tempat di dunia ini yang bisa diisi oleh keberadaan kita. Tapi, tanyakan juga, apakah kita berkontribusi karena cinta pada kehidupan atau karena takut tak dianggap? Jika motivasinya ketakutan, kekecewaan akan sering datang. Tapi, jika lahir dari cinta yang tenang, dari kesadaran bahwa kita hidup berdampingan, kontribusi sekecil apapun akan terasa cukup. Tak semua orang ditakdirkan jadi tokoh besar, tapi bukan berarti kita hanya latar. Kita adalah bagian dari cerita, entah di paragraf mana. Dalam jaring sosial yang kompleks, tak ada peran yang benar-benar sepele. Tanpa penjaga malam, kota tak tenang. Tanpa pendengar, banyak jiwa bisa pecah. Tanpa kamu, mungkin satu bagian hidup orang lain jadi lebih sulit. Jadi, jika pagi ini kamu merasa belum cukup berarti, ingat, mungkin kamu belum melihat dampak kehadiranmu, tapi itu tak berarti dampaknya tak ada. Aku punya kontribusi penting untuk diberikan kepada dunia. Dunia belum selesai menampilkannya, dan kamu hanya perlu tetap hadir dan melangkah. Kesimpulan, kadang kita lupa bukan karena tak tahu, melainkan karena terlalu sering mendengar suara dunia ketimbang suara diri sendiri. Bangun pagi, kita langsung disuguhi notifikasi, target, ekspektasi, tuntutan, bahkan sebelum sempat bernapas panjang dan bertanya, apa kabar jiwaku hari ini? Kita sudah diadu cepat dengan keharusan untuk bermanfaat, berhasil, berfungsi. Tapi, benarkah itu saja arti hidup kita? Mungkin kamu pernah merasa aneh, seperti menjalani hidup tapi tak sungguh-sungguh menghayatinya. Hadir, tapi kosong. Produktif, tapi tak pulih. Dilihat, tapi tak dikenal. Manusia bukan sekadar mesin sosial. Kita punya ruang batin yang, jika terus diabaikan, bisa membusuk dalam diam. Itulah mengapa kalimat-kalimat yang kita ucapkan untuk diri sendiri setiap pagi bukan hal sepele. Bukan gombalan motivasi murahan, melainkan perisai, atau kadang pelukan terakhir agar kita tak runtuh. Studi psikologi kognitif menunjukkan manusia punya bias negatif yang kuat. Lebih cepat mengingat kegagalan daripada pencapaian, lebih sering mengkritik diri daripada memeluknya. Tanpa suara sehat dari dalam, kita bisa jadi korban narasi eksternal yang bising dan kasar. Ironisnya, di zaman yang katanya canggih, with teknologi, literasi, dan kebebasan ekspresi, banyak dari kita kehilangan keberanian untuk berbicara pada diri sendiri. Kita berani tampil, tapi tak berani menatap cermin batin. Kita bisa menulis ribuan kata di media sosial, tapi gagal mengucap satu kalimat tulus untuk diri sendiri. Seperti, aku cukup hari ini. Sesederhana itu, tapi terasa canggung. Dulu, tokoh seperti Marcus Aurelius memulai hari dengan perenungan, menulis untuk menjaga akar batinnya, bukan untuk dunia. Ia tahu suara luar bisa menyesatkan, dan yang menyelamatkan seseorang bukan popularitas atau validasi, melainkan kesetiaan pada suara dalam. Kita tak butuh kata-kata keras, tapi kata yang jujur. Dan jujur saja, tak semua hari akan luar biasa. Kadang, hidup tak menawarkan keindahan, tak memberi kejutan manis, hanya menyuguhkan kelelahan biasa. Tapi, justru di hari-hari seperti itu, kalimat sederhana seperti aku hadir hari ini bisa jadi mercusuar kecil, menandakan bahwa kita tak sepenuhnya tenggelam. Jika kamu merasa afirmasi itu seperti penghiburan semu, itu wajar. Kadang, kita memang sedang menipu diri agar tetap bergerak. Tapi, salahkah itu? Tak semua ilusi buruk. Beberapa justru menyelamatkan, asalkan kamu tahu itu bukan akhir, melainkan jembatan. Afirmasi bukan tujuan, melainkan alat agar kamu bertahan sampai menemukan alasan hidup yang lebih kuat dari sekadar bertahan. Apakah semua orang harus punya afirmasi yang sama? Tidak, justru itulah intinya. Afirmasi adalah nada personal yang hanya bisa ditemukan dengan mendengar ke dalam. Untuk itu, kamu perlu sunyi, keberanian untuk berhenti sejenak, diam, dan jujur, tanpa pencitraan, tanpa kebutuhan untuk dikagumi.
Jika kamu merasa sudah terlalu jauh dari suara batinmu, jangan takut. Kamu tak sendiri. Banyak yang diam-diam berteriak di dalam. Hanya tak tahu harus mulai dari mana. Maka, mulailah dari satu kalimat, apapun itu. Bahkan aku tak tahu harus bilang apa bisa jadi awal. Asal kamu izinkan dirimu untuk bicara, bukan hanya bertahan hidup. Dalam hidup yang cepat ini, kamu butuh jangkar, bukan untuk menghentikanmu, tapi untuk memastikan kamu tak hanyut ke arah yang bukan milikmu. Kalimat-kalimat yang kamu ucapkan setiap pagi bisa jadi satu-satunya ruang di mana kamu benar-benar hadir sebagai dirimu sendiri. Bukan versi yang diharapkan orang, bukan avatar sosial yang kamu ciptakan, tapi kamu yang tak butuh panggung, tak butuh tepuk tangan, hanya ingin jujur pada hidup. Dan itu cukup. Kadang, itu lebih dari cukup.